Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Edisi video kali ini akan kami membahas dan menyampaikan terkait dengan mukjizat hukum dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan bahwa hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah hukum terakhir dari seluruh hukum ilahi. Seluruh manusia berkewajiban menaati dan mengikutinya. Ini adalah agama Allah yang telah Dia pilih untuk hamba-hambanya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk manusia hingga terjadinya hari pembalasan. Karena Muhammad SAW dikirim kepada seluruh umat manusia, hukumnya perlu sempurna dan tidak ada cacat. Hukumnya perlu dibuat seperti itu karena sumber-sumbernya adalah kedua wahyu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum praktis dan kewajiban yang diliputi oleh syariah melebihi hukum-hukum lain dengan berbagai kualitas dan mukjizatnya yang luar biasa. Semua ini menjadikan agama Islam sebagai agama yang sudah sepantasnya berlaku, agama yang menentukan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Beberapa dari hukum-hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharamkannya darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia tidak menyadari pentingnya larangan ini. Namun, analisis yang dilakukan pada darah telah menunjukkan bahwa hukum ini sangat penting dalam kesehatan. Analisis tersebut telah membuktikan bahwa darah yang mengucur mengandung sejumlah asam beracun dosis tinggi yang dapat membahayakan kesehatan jika digunakan sebagai makanan. Ini adalah rahasia di balik cara Islam dalam menyembelih yang telah Allah perintahkan untuk kita ikuti. Cara menyembelih hewan dilakukan dengan memfokuskan pada pembuluh nadi utama di leher sehingga darah secara maksimal dapat keluar dan dagingnya menjadi tidak berbahaya. Wallahu alam. Kedua, daging babi berbahaya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sains modern telah menemukan bahwa daging babi mengandung cacing dan bakteri yang tidak dapat dimatikan pada suhu berapapun. Kita akan membahasnya dalam buku lain, seri mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah hikmah agung di balik hukum qisas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Memotong tangan seorang pencuri adalah salah satu hukuman pencegahan dalam Islam. Jika kita melihat hukum yang dibuat manusia, yakni menghukum pencuri dengan penjara, kita akan menemukan bahwa pemenjaraan kriminal memerlukan biaya yang besar.
Contohnya di Amerika Serikat, untuk membiayai sebuah penjara membutuhkan dana 30.000 US dollar per tahun. Ini membuat pemerintah mengabaikan penjahat-penjahat lain yang sebenarnya berhak dihukum dengan berat. Jika kita melihat kritik-kritik bahwa hukuman pemotongan tangan seorang pencuri adalah perbuatan barbar dan bertentangan dengan hak asasi manusia, kita perlu menyadari bahwa pada 400 tahun pertama Islam, hanya 6 tangan yang dipotong untuk pencurian. Kita bisa melihat hukum Allah dan perbaikan sikap yang luar biasa dalam masyarakat sebagai efek jera dari hukum tersebut. Seorang penyiar mengungkapkan kekagetannya terhadap fakta bahwa kompensasi terhadap suatu luka yang disebabkan pada tangan adalah 500 dinar. Sementara tangan itu sendiri akan dipotong ketika mencuri 1/4 dinar, atau 1/4 dinar merupakan jumlah minimum barang curian yang bernilai yang untuknya hukum pemotongan tangan berlaku. Salah seorang ulama memberikan alasan yang komprehensif dan sempurna bahwa tangan dianggap berharga selama tangan itu jujur. Karena itulah ada kompensasi yang mahal sangat saat tangan terluka. Namun jika tangan itu tidak jujur karena mencuri, tangan itu akan dihukum meskipun jika yang dicurinya adalah sesuatu yang tidak berarti. Yang keempat adalah larangan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, "Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Ayat tersebut menunjukkan kepada kita gawatnya praktik riba. Ahli ekonomi Amerika telah menetapkan bahwa pada 30-50 tahun ke depan, kekayaan akan terkonsentrasi hanya pada 50 keluarga Amerika, dan sisa dari populasi tidak akan memiliki kekayaan. Sistem fiskal yang didasari bunga ini akan membatasi kekayaan negara di tangan hanya beberapa orang saja. Hal ini menunjukkan kekuasaan dan legislasi ilahi yang melarang riba dan memperingatkan kita untuk tidak bertransaksi dengannya. Diskusi yang lebih detail mengenai hal ini akan dilakukan nanti, insya Allah.